Jadi sampai kecelakaan ini? Posisinya mobil ini emang dari sana. Dari arah Karang ya? Dari arah Karang, kosong mau ke sana. Dari arah Raja Basa mau ke sini ada motor di Pol PP dan juga perhubungan supaya mereka 24 jam udah. Salam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Pertama ini datang dari kecelakaan Beat versus Datsun di flyover MBK Bandar Lampung. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Layang atau flyover Mall Bumi Kedaton MBK Bandar Lampung pada Kamis 19 Oktober 2023. Kecelakaan tersebut melibatkan motor Honda Beat warna hitam bernomor polisi BE2135AHD dan mobil Datsun berwarna merah bernomor polisi BE1189VD. Peristiwa itu terjadi di flyover penghubung di Jalan Zainal Abidin Pagar Alan dan juga Jalan Teguh Umar sekira pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pantauan Tribun Lampung, mobil Datsun terlihat penyok pada bagian depan, plat nomor bagian depan juga copot. Terlihat juga cairan diduga air radiator yang menetes dari bagian ruang mesin. Sementara motor Honda Beat mengalami kerusakan pada sebagian besar bodinya. Akibat dari kejadian tersebut, arus lalu lintas di flyover MBK sempat mengalami kemacetan. Boleh dijelasin nggak Bang? Kita menyaksikan secara langsung tadi Bang ya? Nah, ceritanya gimana sih Bang? Kok bisa jadi sampai kecelakaan ini? Posisinya mobil ini emang dari sana. Dari arah Karang ya? Dari arah Karang, kosong mau ke sana. Dari arah Raja Basa mau ke sini ada motor di bapak-bapak. Dia ngambil jalan sebelah sini. Tiba-tiba langsung terjadi tabrakan. Atau bapak itu meleng atau ngantuk. Dia posisi langsung ambil jalur lawan di tengah. Nganter mobil tengah bapaknya. Jadi motor ini mau nyalip ya? Mau ke arah Karang itu ya? Jalan kosong sebenarnya, dia ngambil tengah ke jalan lawan. Untuk pengendara motornya sekarang gimana Bang? Gimana? Sekarang udah dibawa ke UGD, Puskes Kedaton. Oh, tadi sempat nggak sadar apa gimana Bang? Sempat tepar lemas di depan mobil, cuman kita gotong bawa ke UGD, saya arahin ke UGD. Pemerintah Pesisir Barat memamerkan ragam wisata pantai di Pekan Raya Lampung 2023. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memberikan beragam potensi wisata di Kabupaten Pesisir Barat di Pekan Raya Lampung 2023. Wisata pantai yang menjadi produk unggulan yang dipamerkan Pemkab Pesisir Barat. Objek wisata yang dipamerkan yakni Pantai Tanjung Setia, Pantai Mandiri, Pantai Labuan Jukung, dan Pantai Pulau Pisang. Selain itu ikut dipamerkan juga wisata Gua Matu yang kerap ramai dikunjungi oleh wisatawan. Juga ikut dipamerkan produk kesenian seperti sulaman kain tapis krui dan damar mata kucing. Semua produk ini dipamerkan dipajang di anjungan Pemkab Pesisir Barat di Pekor Wai Halim, Bandar Lampung. Petani jagung di Lampung Tengah panen melimpah saat kemarau dengan metode MTOP. Petani jagung di Lampung Tengah mulai mendapatkan berkah panen saat kemarau panjang melanda. Manfaatkan metode muslah tanpa olahan tanah atau MTOT, petani Lampung Putra Buyut, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah ini menghasilkan produk jagung yang melimpah. Farid Rizky, 25 tahun, selaku petani setempat mengatakan hasil panen selama musim kemarau ini menghasilkan jagung 16,8 ton per hektar. Sedangkan perbandingan hasil panen jagung dengan metode biasa menghasilkan 9,92 ton per hektarnya. Hasil itu didapatkan dari perhitungan ubin yang dilakukannya. Dirinya mengaku selama 100 hari masa tanam sejak Juli lalu ia jarang melakukan pengairan pada tanamannya. Bahkan hanya menggunakan 10 kg pupuk kimia sampai panen.
Ia mengaku biasanya memproduksi dan ini dikeluarkan lebih rendah dibandingkan metode yang biasa ia gunakan. Karena saat budidaya tanaman jagung juga tidak ada penyiangan, penyemprotan atau proses pembersihan tanaman liar pengganggu. Dengan kondisi itu, Farid menganggap sebuah kesempatan untuk meningkatkan produksi palawija. Sebab di musim kemarau, daya beli dan harga jual hasil panen cukup tinggi termasuk jagung. Ratusan relawan doa bersama di Nasdem mengiringi pendaftaran Anies dan Caimin. Ratusan relawan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar berkumpul di kantor DPW Nasdem yang berada di Jalan Ahmad Yani, Bandar Lampung pada Kamis 19 Oktober 2023. Mereka berencana melaksanakan doa bersama sekaligus mengawal pendaftaran Anies dan Caimin sebagai capres dan cawapres ke KPU. Salah satu relawan bernama Alfi mengaku siap untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ia mengatakan ribuan relawan Anies memberikan dukungan langsung ke Jakarta. Sedangkan relawan di daerah turut serta mendoakan. Wakil Ketua Pemuda dan Milenial Nasdem Lampung Rahmawati Herdian mengatakan jajaran DPW Nasdem berada di Jakarta untuk mengiringi langsung pendaftaran pasangan Amin ini. Kondisi terbaru ruas jalan terusan Ria Kudu yang sempat bikin mobil Jokowi tersangkut. Begini kondisinya. Seperti ini kondisi terbaru dari jalan terusan Ria Kudu yang berada di Lampung Selatan usai viral di media sosial karena pada saat itu mobil Presiden Joko Widodo kesulitan melintas di jalan yang rusak dan juga berlubang. Dari pantauan Tribun Lampung pada Kamis 19 Oktober 2023, perbaikan jalan sudah dilakukan namun belum selesai prosesnya. Perbaikan ini dilakukan dengan material rigid beton. Namun yang diperbaiki baru dihadirkan satu ruas saja. Ruas jalan diperbaiki adalah ruas menuju Kota Baru yakni dari arah Bandar Lampung. Sementara untuk ruas sebaliknya tidak ada perbaikan sejenis. Untuk jalan yang sudah mengeras sudah bisa dilewati oleh kendaraan. Tak jarang ditemukan karena baru satu ruas yang diperbaiki, kendaraan baik dari maupun menuju Kota Baru, Lampung berimpit-impitan menggunakan jalan tersebut. Berdasarkan informasi yang terhimpun, memang tidak semua ruas diperbaiki. Hanya satu ruas jalan saja yang dianggarkan untuk diperbaiki dan juga tidak sepanjang ruas jalan itu diperbaiki. PPK Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan PJN Lampung Yeni Yunitasari mengatakan sepanjang 8,6 km saja yang diperbaiki. Yeni Yunitasari juga menerangkan perbaikan jalan tersebut secara total menggunakan anggaran instruksi Presiden Jalan Daerah. Sepekan kebakaran, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana tinjau TPA Bakung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana meninjau lokasi kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Bakung Bandar Lampung. Hari ini yakni pada Kamis 19 Oktober 2023, tepat sepekan dari kebakaran TPA Bakung sejak Jumat 13 Oktober 2023 lalu. Atas kebakaran TPA Bakung ini, Eva Dwiana mengaku belum perlu menaikkan status tanggap darurat bencana. Pasalnya, Eva menyebutkan Pemkot Bandar Lampung melalui sejumlah dinas terkait merasa masih sanggup mengatasi kebakaran TPA Bakung yang sudah terjadi sepekan lamanya. Ia memastikan TPA Bakung dalam kurun waktu 2 hari ke depan dapat ditangani oleh pihaknya. Bahwa kita belum nggak usah dulu untuk gawat darurat bencana, karena ini masih bisa ditangani dan insya Allah 1-2 hari ini semuanya kuliah.
Apalagi di sini kan kita ada piket 24 jam dari semua tim lapangan, ada damkar, ada BPBD, Pol PP dan juga perhubungan, supaya mereka 24 jam menjaga di sini. Dan tadi juga Bunda sudah menghimbau kepada pemulung di sini untuk di sini steril. Jadi tidak ada orang yang beraktivitas kecuali tim dari Satgas kami. Karena kita pengen cepat semua beres dan nanti kita cari tahu apa sebuah penyebabnya dari kebakaran ini, dan kita untuk antisipasi ke depan supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Teman-teman lapangan bahwa kita belum nggak usah dulu untuk gawat darurat bencana, karena ini masih bisa ditangani dan insya Allah 1-2 hari ini semuanya kuliah. Apalagi di sini kan kita ada piket 24 jam dari semua tim lapangan, ada damkar, ada BPBD. 100 liter. Bantuan dari mana aja Bang? Jadi bantuan dari berbagai pihak ya, kita di damkar sendiri ada 4 unit mobil suplai air, kemudian dari BPBD ada 3 unit mobil suplai air, dari PDAM 2 unit suplai air, dari DLH ada 2 unit suplai air, kemudian dari Balai Kementerian PU 2 unit suplai air. Jadi ke total hampir 19 unit suplai air dari berbagai instansi yang mensuplai air di area pemadaman PA Baku. Kalau itu total lahan yang terbakar itu berapa? Area yang terbakar lebih dari 5 hektar, tetapi sudah dari hari Senin sore ini sudah tidak ada penambahan areal yang terbakar. Seperti teman-teman lihat sendiri, ini boleh kita katakan sudah 50 sampai 600 liter. Bantuan dari mana aja Bang? Jadi bantuan dari berbagai pihak ya, kita di damkar sendiri ada 4 unit mobil suplai air, kemudian dari BPBD ada 3. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.